Halo, selamat malam. Ada COJ Sel, ya. Ada Prof Media. Suara saya kedengeran nggak? Suara kedengeran nggak? Aman nggak, teman-teman? Coba dong komen. Siapa yang komen nih? Suaranya aman kah? Halo Om Freddy. Jelas ya? Aman ya? Aman ya? Aman, thank you. Ya, kita tulis ya. Oke, saya lagi coba tes sih. Jam segini masih pada aktif nggak ya? Biasa kita kan live-nya kan jam 7 malam ya. Tapi ternyata lagi pada aktif-aktifnya nih ya. Wait, ini bisa nge-zoom loh live loh. Keren juga ya. Bisa di-zoomin. Happy Valentine, buset. Happy Valentine, Om. Ya. Nggak ada suaranya ya? Ada nggak suaranya? Kok nggak ada suara? Suaranya ada kah? Semangat cuan. Happy Valentine semuanya ya. Makasih kode top ads-nya sama-sama, suaranya jelas. Oke, Kota Tegal harus. Halo, Kak Ikan Asin, Fatima, ya. Bogor hadir demi cuan. Ada suara. Oke, thank you. Ya, teman-teman ada suaranya kok. Ada. Oke, malam hari ini ya, saya ingin live aja, ngobrol-ngobrol, ya nyapa teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, tanya-tanya aja ya lewat kolom ini. Nggak ada agenda apa-apa, tapi saya sebenarnya lagi pengen sharing apa? Pengen sharing buku-buku. Nah, ini kan udah lagi awal tahun ya. Sebenarnya awal tahun itu saya tuh PR-nya banyak nih tuh, ya. Belajar buku ya. Ini buku-buku ya yang rencananya saya pengen baca, pengen isi ilmu juga ya, supaya tuh bisa tuh ya. Banyak, kalau buku mah banyak nih tuh. Ya. Kenapa Om Botak banyak buku? Coba ya. Karena saya jualan buku. Karena saya jualan buku. Ya tapi ngaku dosa ya. Kita sebagai seller buku, sebenarnya udah jualan buku tuh udah lama ya, udah dari awal juga udah jualan buku. Saya tuh jarang baca buku. Ya, padahal saya jual buku-buku yang kategorinya tuh istilahnya yang saya suka, ya kan? Saya suka bisnis, saya suka self-help, saya suka motivasi ya. Saya suka psikologi, saya suka investment ya. Topik-topik yang saya suka, makanya saya jual buku-bukunya. Tapi ya karena kesibukan satu dan lain waktu, saya tuh jarang baca buku ya. Tapi kalau ada orang nanya, buku mana yang bagus? Nah, saya cuma bisa bilang ya, misalnya ya. Misalnya nih, kalau teman-teman nanya ya, buku mana yang bagus? Oh, ya, buku ini nih bagus, ya. Buku ini bagus. Kenapa? Karena ini laku banget di toko saya, ya. Laku. Makanya saya bisa bilang bagus. Tapi udah baca belum? Belum tentu saya udah baca. Nah, ya, teman-teman di sini yang jualan produknya, ya. Siapa yang jualan produk yang teman-teman tuh nggak pernah pakai, ya. Nah, tapi setelah saya mulai berubah habit saya tahun ini ya, saya mulai merubah habitnya, terus saya berasa ya kayaknya kita jualan barang-barang yang bagus, tapi kita sendiri itu nggak pernah baca, nggak pernah pakai. Ini kan jual buku-buku ya. Akhirnya saya melihat bahwa ya udah deh, ini udah saatnya saya upgrade diri, saya baca ya, terutama ini lagi awal tahun, tekatin untuk baca satu buku satu minggu ya. Saya akhirnya baca nih buku nih, ya. Dan ini udah saya buat konten YouTube-nya. Saya akan share apa yang saya dapat di sini. Dan sekarang kalau ada orang tanya sama saya, ini bagus nggak? Saya akan bisa ceritain sampai saya buatin konten di YouTube, ya. Karena menurut saya ini bagus banget, ya. Buku ini bagus banget. Nah, teman-teman, ada yang udah pernah baca buku ini belum? Psychology of Money dari Morgan Housel, ya. Dia di sini tadinya nggak berencana tulis buku kayaknya, tapi karena dia punya website atau kata-kata dia yang kutipan-kutipan dia itu rame banget, akhirnya dijadikan buku. Tapi ini dalam banget ya, perlu dibaca buat pebisnis ya, buat yang suka investment. Tapi bukan cuma itu ya. Ini psikologi terhadap gimana tuh kita kan kerja ini kan memang kadang-kadang kan memang bukan kadang-kadang ya. Dimotivasinya, motivasi karena apa kalau kita kerja? Ya, kenapa teman-teman sampai sekarang
sampai jam segini, ya. Ya, kenapa saya sampai jam segini masih mau nge-live buat konten? Teman-teman sampai jam segini masih balasin chat, ya kan motivasinya uang ya. Nah, itu ya. Jadi ini harus dibaca ya. Tapi malam hari ini saya pengen share sesuatu yang saya rasa cukup penting dari buku yang saya nggak jual, tapi saya dikasih. Nah, ini sebagai introduction ya. Ini udah 57 orang yang ngumpul ya. Ya. Wah, ya. Sebagai introduction, saya itu pernah ngikut tahun 2019 training di Alibaba, ya. Di Alibaba, saya ikut program dari pemerintah. Jadi nih, sertifikatnya nih, saya ada nih. Nah, nih, Alibaba Netpreneur Training ya. Nama saya Jonathan ya. Nah, ini tahun 2019. Nah, di sana, waktu training selama itu sama teman-teman dari Indonesia juga ya. Saya belajar banyak dari filosofi dari Alibaba, kan Alibaba perusahaan gede ya, dan juga marketplace e-commerce nomor 1 di China, bahkan mungkin di dunia secara omset. Nah, kita dikasih satu buku. Buku ini adalah kutipan-kutipan motivasi dari karyawan-karyawan atau budayanya Alibaba. Nah, ini malam ini karena udah cukup malam ya, saya akan mulai bacain apa yang saya rasa menarik dari kutipan-kutipan. Ini bukunya cuma kayak gini ya. Satu kata ya, ini menurut saya bukunya enak ya, simple, terus kutipan-kutipan aja ya, proverb apa sih, peribahasa ya. Nah, ini ya, saya baca ya nih. Dreams alone will not get you very far, but you must have a dream if you want to go the distance ya. Jadi terjemahannya, mimpi aja nggak akan membuat kamu pergi jauh ya. Tapi kamu harus punya mimpi kalau mau pergi ya ke satu titik. Jadi kalau mau dibahasain apa ya? Ya kalau kita mimpi doang tanpa action, itu nggak akan membuat kita itu jauh ya perjalanannya. Karena nggak ada action, mimpi doang. Tapi kalau kita nggak mimpi, kita nggak akan pergi kemana-mana. Nah, ini kadang-kadang kalau kita mau kaitin sama bisnis kita ya, apa yang kita lakuin sekarang. Kita perlu bermimpi. Nah, teman-teman di sini, mimpinya apa ya? Kenapa teman-teman mau capek-capek jualan online? Jualan online capek loh. Capek banget ya. Capek ya. Semua harus kerjain sendiri, semua harus tahu sendiri ya, semua harus diupdate. Ini kan Shopee juga baru ada perubahan harga ya. Kita harus ngupdate harga lagi. Kita harus mikir ya. Apalagi Januari Februari ini traffic dibilang lagi sepi ya. Banyak teman-teman yang ngeluh, yang curhat ya. Saya sendiri tokonya juga memang ada penurunan ya. Gimana caranya kita itu tetap punya motivasi, tetap punya satu rasa untuk semangat ya. Untuk bisa terus menghadapi hari esok, menghadapi tantangan yang ada gitu ya. Dan saya rasa salah satunya itu kita harus punya mimpi. Harus punya mimpi. Ya. Kalau teman-teman udah kehilangan mimpi itu, udah kehilangan gairahnya, kayaknya kalau udah kena masalah juga itu gampang nyerahnya. Karena nggak ada mimpinya. Nah, mimpi itu kayak gimana? Mimpi itu banyak ya. Teman-teman, kalau buat saya dulu itu mimpi jualan online adalah saya itu pengen bisa kerja dari rumah. Mimpi saya simple, ya. Saya pengen kerja di rumah. Kenapa? Karena saya bosen. Kena macet di jalan. Setiap hari kan kita tinggalnya di luar Jakarta ya. Di Tangerang. Tiap hari dari Tangerang ke Jakarta, itu berangkat subuh, ya, karena nggak mau kena macet, 1,5 jam sampai kantor. Kadang kalau bisa kena macet 2 jam, pulang juga sama. Ya, bolak-balik 3 jam lebih. Nah, saya resign, jualan online, tujuannya sebenarnya nggak muluk-muluk. Tujuannya supaya saya nggak usah kerja ke Jakarta. Saya bisa usaha sendiri. Itu mimpi saya, ya. Ya, mimpinya nggak muluk-muluk kok. Saya nggak mimpi pengen punya materi ini apa, mobil kayak gini, rumah kayak gini, nggak. Mimpi saya cuma satu. Saya pengen punya kebebasan atas waktu saya punya usaha sendiri. Ya. Dan mimpi itu terwujud ya.
Dan dalam pandemi ini juga ya nggak harus kemana-mana. Kita dari rumah juga bisa jualan. Kenapa? Karena kita bos ya. Ya kan, bos dari perusahaan kita sendiri, kita yang nentuin mau kayak gimana. Coba kalau masih kerja sama orang, ya. Disuruh masuk kan. Nah, jadi mimpi saya simple, ya. Tapi begitu mimpi saya tercapai dengan keadaan sekarang, ini untuk supaya saya sendiri termotivasi, saya perlu mimpi baru. Ya, saya perlu mimpi baru. Kenapa? Karena kalau enggak, jadi bosen gitu. Jadi kehilangan gairah, kehilangan challenge-nya. Nah, saya nggak tahu teman-teman ada di fase ini atau enggak, fase yang kayaknya lagi jenuh, lagi bosen. Ya, teman-teman perlu punya mimpi sih. Mimpinya itu ya boleh materi, boleh sesuatu kebebasan, ya kebebasan untuk melakukan apapun, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Itu kan sebuah kebebasan ya. Jadi bermimpilah teman-teman ya. Bermimpilah, mimpinya juga bukan cuma malam doang, siangnya juga harus mimpi ya. Nah ya. Lagi ya. Ini sebenarnya banyak. Tapi saya sembari. Nah ya. Nah, ini juga keren nih ya kalau bisa baca tulisannya. Make the impossible possible. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris kan enak ya. Make the impossible possible. Buatlah sesuatu yang mustahil jadi hal yang tidak mustahil. Impossible possible. Nah, ya, jadi background ceritanya sebenarnya Alibaba ini waktu itu dia ada 11-11 ya. Event Harbolnas-nya tahun 2015. Waktu itu mereka mau mencapai target 1 million yuan. 1 million yuan berapa ya? 1 triliun ya. Jadi di sana akhirnya mereka yang tadinya goalnya itu terlalu berasa, wah itu nggak mungkin banget targetnya. Akhirnya tercapai. Jadi kalau di sini, ya ini kan ceritanya dari company ini ya, dari Alibaba ya. Mereka itu membuat sesuatu yang kelihatan yang mustahil akhirnya tercapai. Nah, ini juga masih berkaitan dengan mimpi sih. Ya teman-teman, mimpinya apa dan bagaimana caranya supaya mimpi itu yang tadinya mustahil bisa kita capai gitu. Ya. Intinya jangan menyerah. Ya. Kalau dalam bulan ini lagi banyak kesusahan ya. Ya. Lagi banyak penderitaan ya. Lagi banyak sesuatu yang kita mungkin di luar kontrol kita, ya kita nggak boleh menyerah, ya harus tetap bisa, ya harus bisa. Lagi ya, nah ini juga menarik nih. Ini budaya perusahaan soalnya, ya. Don't complain, go fix it. Ya. Don't complain, jangan mengeluh. Ayo perbaiki itu. Ayo cari solusi. Ya, teman-teman, kalau yang punya kebiasaan untuk mengeluh ya. Dan menyalahkan situasi atas apa yang terjadi sama kita sekarang. Ya, misalnya kita ngomong yang lagi relevan banget ya, 12-12 rame ya. Setelah itu sampai ke sekarang ke sini makin lama makin sepi, ya. Kita banyak mengeluh. Ya, mengeluh kenapa? Ya jualan online memang susah, kompetitor banyak, ya kan? Orang lain jual harga murah, ya. Terus kita menyalahkan karena COVID, ya, karena orang-orang nggak punya daya belinya, ya. Nah, kita menyerah dan mengeluh dengan keadaan dan kita terus komplain, ya. Padahal, ya, ketika kita menghadapi situasi memang kita tidak bisa merubah ya situasi itu. Tapi kita bisa merubah sikap kita menghadapi situasi. Ya, jadi teman-teman, saat ini kalau memang lagi ada pencobaan ya, lagi ada masalah, ya kita memang nggak bisa berubah itu, tapi kita bisa melihat berubah sikap kita gimana ya, positif kita. Ya, saya tahu banyak sekali yang masuk DM bilangnya sepi, omset turun ya. Saya bersimpati ya, tapi kita tetap harus semangat. Bisa, ya.
mindsetnya kayak gini, ya. Kalau lagi sepi ya, kalau menurut saya. Pertama, ya, nggak semua orang sepi, ya. Banyak toko-toko yang saya lihat malah naik terus dibandingkan dengan bulan-bulan lalu. Itu pertama ya. Yang kedua, kalau teman-teman belum menguasai satu kategori, misalnya saya jualan buku nih, ya. Saya jualan buku, ya. Kalau memang omsetnya saya jualan buku ini bukan kayak 80% dan saya kontrol 80% dari market share. Ya. Ketika omset buku itu turun, sebenarnya nggak akan terlalu pengaruh. Apalagi saya cuma jualannya 10 paket, 20 paket ya sehari ya. Nggak akan terlalu pengaruh. Nah, teman-teman sama ya. Di dalam posisi kita, kalau kita bukan pemain besar, itu hitungannya ya. Harusnya yang tadinya 10, kita jadiin 20 paket, itu jauh lebih mudah. Dibandingkan dengan seller-seller gede yang jualannya udah 1000 paket, jadiin 2000 paket, itu jauh lebih sulit. Jadi, kalau teman-teman masih ada di posisi yang memang bukan big player, ya, marketnya itu masih luas. Indonesia luas, ya. Luas. Ya, coba bayangin. Indonesia itu penduduknya ada berapa? 265 juta ya? 270 juta ya? Kalau, ya, 270 juta orang itu, ada 10% yang beli. Misalnya masih 20-an juta. Ya, itu kan istilah market kita ya. Dikaliin lagi, ya. Nggak nyampe 10% deh, 1%. Masih 2 juta orang, ya, yang bisa beli barang kita. Masa dari sana nggak ada yang mau beli sih barang kita. Ya, jadi pasti bisa, ya, teman-teman pasti bisa. Ya, kita coba, ya. Sekarang apa mimpinya? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Saya masih mencari, ya. Saya masih cari mimpi saya. Ya, makanya saya juga banyak baca-baca buku kayak gini supaya ngisi ya. Ngisi otak saya, ngisi buat bisa sharing sama teman-teman ya. Saya masih mencari sih mimpi saya itu apa. Ya, makanya saya banyak baca-baca, saya banyak ketemu orang, ngobrol-ngobrol sama mentor-mentor juga. Ya, dan dalam proses pencarian itu kita akan saling sharing lah ya. Ya, saling sharing. Oh ya, buat teman-teman yang udah join ya, siapa tahu teman-teman mau baca buku tahun ini ya. Saya kasih satu voucher yang bagus nih ya, voucher nih ya. Kode voucher. Ya, voucher. Ombo COBYT. Nah, ini di Topet. Ya. Nah, mau voucher ya? Voucher. Tapi ini vouchernya buat ini ya, buat beli buku ya, teman-teman ya. Buat beli buku di Tokopedia. Saya ada official store namanya Om Botak Shop. Jadi tokopedia.com/ombotakshop. Ini jual-jual buku. Ya, bukunya buku apa? Buku yang teman-teman suka. Ya, teman-teman suka apa? Kalau saya sendiri, salah satunya saya suka investasi saham. Ya, saya sering baca buku-buku saham. Ya, jadi kayak saham ya banyak nih buku saham. Ini masih disegel semua. Kenapa? Karena ini PR saya ya, buku-buku yang kayak Super Trader, buku-buku kayak gini nih, Ryan Filbert ya. Ini buku udah lama banget jadi bestseller, tapi saya belum baca. Bandarmologi ya. Terus ada bukunya William Hartanto ya, Bandarmologi Technical. Terus ini The Star nih, teman saya nih, Arya Santoso juga bagus ya. Nah, ini saya udah baca nih, Value Investing ya, Teguh Hidayat ya. Who Wants to Be Irrational Investor dari Lukas Tiatmaja, ini yang ini juga bagus ya. Jadi topik pertama yang saya suka saham. Teman-teman suka saham nggak? Ya, suka investasi saham nggak? Ya, terus masih banyak nih kalau buku saham ya. Gue sih nih ya, Who Wants to Be Aspiring Investor, Trading Simple Investing. Ya, saya belakangan lagi demen baca-baca ini. Liatin analisa chartnya kalau saham ya. Tapi kalau yang fundamental juga ya, Warren Buffett. Ini banyak buku saham kalau yang saya baca ya. Supaya pinter gitu, supaya pinter. Nah, ini buku pertama ya. Nah, kalau buku yang tipe kedua yang saya suka,
ini biasanya soal soal psikologi. Saya suka buku psikologi, ya. Psikologi, soalnya menurut saya kan kita manusia ya, kita dealing dengan manusia yang lain, kita perlu buku psikologi. Makanya kayak gini ya, psikologi of money saya suka ya. Ini masuknya psikologi sih ya, kayak di Extra 1%, terus ini buku psikologi yang bagus ya. Nih, pada baca loh, Thinking Fast and Slow ya, ini buku psikologi. Dan masih banyak lagi buku psikologi ya. Ada buku pengembangan diri. Nah, ini bagus nih. Si bukunya Ruby nih. You Do You ya, buat teman-teman yang ini juga buku yang bagus. Nah, ini apa? Buku-buku yang termasuk yang bestseller di tokonya saya. Jadi biasanya kita memang jual buku-buku yang kita suka. Ini Multifokus sama yang jual Cokro Pak Win ya. Lah, Hako gitu sih, yang CEO Hako gitu sih yang viral di TikTok, itu bukunya dia. Bagus juga. Oke, ya. Jadi banyak buku-buku tadi pengembangan diri, saham, pengembangan diri. Nah, yang buku-buku yang saya suka lagi berikutnya buku yang ini nih ya. Nah, Denny Santoso ya, List Building. Nah, ini juga sebenarnya menarik ya, teman-teman. Saya bahas di YouTube juga. Tapi videonya belum tayang ya. Tapi saya berasa kita itu memang harus sekreatif mungkin cari satu niche, dan ini yang salah satu yang dibahas sama Ko Denny sih. Ya menurut saya bagus ya. Maksudnya kita ini sekarang kan lagi ada di masanya kita data di marketplace ya. Kalau kita nggak cepet-cepet tarik sekarang ya, dalam setelah 1 atau 2 bulan ya hilang. Ya kalau di Shopee hilang. Jadi sebisa mungkin kita tarik datanya, kita simpen. Nanti datanya mau dipakai buat apa? Minimal ya. Kalau lu udah bingung mau jualan apapun, tapi lu punya database, lu bisa pakai database itu buat jualan gitu. Ya, asal lu tahu nih, ya misalnya database-nya berupa apa? Email lah, database-nya berupa nomor handphone lah, ya. Lu tahu yang beli produknya kita, misalnya pengembangan diri yang beli ya orang-orang yang memang suka ya. Kita bisa jualin produk e-book, buku, barang-barang, course ya dan lain-lain yang berhubungan dengan buku. Kalau misalnya gue toko buku ya. Nah, tapi teman-teman kalau punya misalnya tokonya jualan barang-barang pet ya kan, dan pet lagi kategori yang lagi naik banget ya. Apalagi lagi PPKM gini ya, kayaknya orang-orang tuh pada beli binatang piaraan ya kan. Yang piara kucing, piara dogi ya, piara apalagi kelinci ya. Gue juga sebelumnya jarang banget punya piaraan, tapi sekarang kayak segala jenis piaraan tuh pengen tertarik buat coba ya. Jadi kalau punya listnya ya, orang-orang yang memang sudah beli produk kita bisa kasih dia extra offer dan kita bisa kasih penawaran. Yang penting teman-teman tuh tahu listnya itu orangnya siapa, pernah beli barang apa, dan produk apa yang kita mau kasih nextnya. Ya, jadi itu sih teman-teman. Nah, coba kita ngobrol-ngobrol aja. Ada siapa lagi? Wah, ada Kak Drika, apa kabar Mbak Drika ya. TikToknya mantep nih belakangan nih. Ya. Ajarin dong TikTok gimana? Wah, ini terima kasih ya. Oh, malam Om. Om Ardi, mau live bareng saya Om? Malam Kak Ica. Malam jadi importir. Yo, selamat malam semuanya. Ya. Jadi itu sih, tadi saya hari ini kita masih sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, sharing banyak buku. Nextnya kita mau bedah buku satu-satu ya. Nextnya kita bedah buku satu-satu. Tapi hari ini kita tadi bedah buku soal ini ya, buku kecil favorit saya ya. Buku kecil favorit saya nih ya. Ya. Ini juga ada kata-kata yang bagus ya. Ya. The biggest problem is seeing no problem. Jadi problem terbesar adalah ketika kita melihat tidak ada problem.
masalah terbesar yang kita lihat adalah ketika kita tidak melihat ada satu masalah. Ya, karena harusnya dalam kita bekerja dalam satu perusahaan pasti ada masalah. Ya, kalau kelihatannya semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah, nah itu pasti ada masalah. Cuma kita nggak tahu. Ya, setuju nggak? Setuju nggak di sana ya? The biggest problem is seeing no problem. Oke, menurut saya menarik ya. Nah ya, ya berikutnya ya, berikutnya. Ini kita lagi bahas kata-kata dari ini ya, dari company Alibaba ya. Fix the roof when the sun is shining. Jadi kayak sekarang nih ya, lagi musim hujan, baru ketahuan gentengnya bocor, atapnya bocor, kita mau benerin sekarang ya, pas lagi hujan deras-derasnya, sulit ya. Jadi di sini bilang benerin genteng ketika cuacanya cerah. Nah, teman-teman di sini lagi ada masalah apa dalam perusahaan ya? Ya, sebaiknya benerin secepatnya ya, jangan tunggu sampai masalahnya jadi parah ya. Contoh masalahnya apa? Biasanya kalau di perusahaan salah satunya ya, orang-orang toksik ya, istilahnya ya, toksik yang biasanya itu suka menular ya penyakitnya. Ya, gimana sih teman-teman hadapin dari karyawan yang toksik gitu ya? Karyawan yang memang kita tahu itu negatif, suka provokasi teman-teman sekelilingnya ya. Dan kita mau keluarin itu nggak enak ya, karena memang dia sebenarnya kerja tapi perform juga enggak, tapi nggak perform sampai kita harus pecat juga enggak ya, tapi kita tahu orang ini merusak ya. Nah, ini yang saya pernah lakukan sebelumnya sih. Biasanya kalau saya ketemu gitu memang sulit untuk keluarin orang, tuh sulit ya, tapi saya lega ketika saya udah keluarin, karena setelah itu lingkungannya jadi jauh lebih enak ya, lingkungan kita kerja ya. Caranya memang kita harus ambil tindakan secepatnya, karena ketika kita sudah punya masalah, misalnya nih orang toksik ya, karyawan yang menurut kita toksik, yang suka provokasi yang lain ya. Karena ketika sudah ada racun di dalam perusahaan kita, racun ini bisa nyebarnya cepat gitu. Ya, kalau kita nggak buang, ini kita jangan-jangan harus buang lebih banyak orang lagi daripada satu orang itu. Nah, ini biasanya ya soal racun ya. Nah, ya jadi teman-teman, kita bahas buku lagi ya. Oke. Nah, ini menarik banget nih teman-teman ya. Ya, menarik banget. Today is difficult. Tomorrow will be more difficult. But the day after tomorrow will be beautiful. Most people die tomorrow evening. Ya. Ngerti gak? Ya. Today is difficult. Hari ini susah. Ya. Tomorrow will be more difficult. Besok akan jauh lebih susah. Ya. But the day after tomorrow will be beautiful. Tapi lusa akan indah. Ya. Kebanyakan orang meninggal besok malam. Ya, jadi teman-teman selalu punya pengharapan. Ya. Kalau memang hari ini susah, besok akan jauh lebih susah. Jadi kalau ada kerjaan yang harus kita kelarin hari ini, atau masalah yang harus kita hadapin hari ini, hadapin aja. Karena besok masalahnya akan jauh lebih berat. Tapi lusa akan jadi hari yang beautiful. Ya, jadi punya pengharapan itu ya. Ya, saya harap teman-teman enjoy ya. Malam ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, ngobrol santai sambil tadi kita sharing-sharing buku yang saya suka ya. Sharing-sharing buku yang saya suka, yang memang kita beberapa belum saya baca, tapi saya bakalan baca dan saya akan bahas ini di YouTube ya. Teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe YouTube Cerita Om Botak. Saya akan bedah buku di sana ya. Sharing, bacain isi buku ini dan sharing dengan teman-teman. Semoga ini bisa membantu ya. Jadi teman-teman nggak perlu bacain lagi, nggak perlu baca bukunya ya.
tinggal dengerin aja kalau memang tipe yang lebih suka dengerin daripada baca. Kalau saya suka baca ya. Buat saya baca buku yang masih bisa kita cium baunya itu apa ya? Buat saya itu sangat menenangkan sih. Saya suka bau buku gitu ya. Karena saya kutu buku. Makanya toko saya punya toko buku bukan karena soal cuannya aja, tapi juga soal saya suka buku ya. Kalau teman-teman suruh dari kecil kalau diajak ke mall, saya pasti mintanya ke Gramedia ya, beli buku sama orang tua. Jadi saya memang sangat terkesan dari kecil tuh pengen jadi penulis sebenarnya. Makanya ketika saya keluarin buku marketplace marketing juga itu kayak impian banget ya. Jadi teman-teman ya saya ngerjain sesuatu yang berdasarkan passion saya jualan buku. Karena saya suka buku. Nah, teman-teman sekarang punya toko berdasarkan passion atau enggak? Ya. Ya, tapi selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung ya. Dari Suloh Rahman Wijaya ya, tanya Topet terjun banget. Nah, teman-teman ada yang mengalami hal yang sama? Apakah cuma Topet yang terjun banget? Atau tempat yang lain juga sama? Lah iya dong, Karetno. Masa kita nggak seger ya? Seger dong. Ya, Karetno apa kabar? Ya, jangan lupa tap love ya. Tap love Karetno. Nah, ya. Terima kasih. Ya. Oh ya, saya bulan depan ya rencana kita mau adain seminar soal ya saya kerjasama mau adain seminar soal jualan di Amazon. Nah teman-teman ada yang sudah pernah berjualan di Amazon ya ya atau berjualan di eBay ya itu sesuatu yang kita lagi pelajarin saat ini. Jadi ketika kondisi-kondisi yang Topet masih rame badai, mantap ya. Ketika kondisi-kondisi ini jangan menyerah ya, pasti banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, salah satunya banyak hal baru. Ya. Halo teman-teman yang baru join ya. Kita wave-wave aja ya. Oke. Ada buku favorit teman-teman nggak yang belum yang pengen baca tapi nggak pernah kesampaian buat dibaca ya. Kalau ada nanti kita bahas ya. Ini ada satu buku yang menurut saya menarik banget ya. Ini ya. Kurang update saya. Amazon belum ada di Indo, tapi kita jualannya memang kalau pakai Amazon ini kita jualan buat di negara sana di Amerika. Ya, jadi tujuannya memang buat kita berjualan di sana sih, di Amazon, di eBay, karena pasarnya masih paling besar di sana. Ya. Apakah itu bisa dropship? Kita main dropship internasional atau kita bisa main kalau di Amazon ya bisa pakai FBA, fulfillment by Amazon. Jadi kita kirim barang kita ke gudangnya mereka di sana. Nanti kalau penjualan kita langsung kirim dari gudangnya. Ya, nah ini ya buku yang menurut saya menarik banget nih. Berdamai dengan rasa malas. Nah, siapa di sini yang malas? Ya, kita harus berdamai dengan rasa malas. Ya, ya. Siapa yang kadang tuh kayaknya malas gitu ngapa-ngapain, padahal tahu ya harus melakukan banyak hal, tapi kayaknya kok malas ya. Ya, malas ya. Saya kalau pagi-pagi itu buat to-do list ya, to-do listnya kayak nggak habis-habis gitu, panjang gitu ya to-do listnya, tapi nggak habis-habis ya. Gimana ya? Caranya supaya kita tuh sampai dari pagi sampai malam tuh produktif, semua to-do list yang kita udah siapkan tuh bisa kita kerjain ya. Karena sekali lagi kita males ya, makanya kita harus berdamai dengan rasa males, punya mimpi. Tadi saya udah sharing soal mimpi ya, apa yang harus kita lakukan dan kita harus kerjain aja ya. Karena kalau kita nggak kerjain, kita nggak berdamai dengan rasa malas kita mungkin nggak akan bisa menyelesaikan mimpi kita ya. Jadi itu sih malam ini ya.
Ya, soal Amazon nanti bisa ekspor, tapi kita juga bisa lakukan banyak hal sih ya. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan ada IG live khusus soal Amazon ini. Nanti kita akan undang ahlinya ya. Jadi kalau hal-hal yang memang saya juga masih belajar, saya akan coba invite dari ahlinya yang memang sudah bergelut dalam bidang ini lama. Kita akan sharing ya. Tapi kalau nanti seminar dalam bahasa Inggris, oke ya, nggak masalah ya teman-teman ya. Soalnya ini bukan orang Indo. Saya akan undang ahlinya yang untuk jualan di Amazon ya, orang Singapura ya. Jadi kita akan ajak untuk ngobrol sini. Ya. Di marketplace ada. Kalau yang mana? Yang Om Afdal, buku ini ya, Berdamaikan Rasa Malas ada ya. Tokopedia cari Om Botak Shop. Nah, ada ya. Atau di Shopee cari Om Botak. Shopee Om Botak, Tokopedia Om Botak. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, saya ini memang nama Om Botak adalah nama toko buku saya ya. Jadi Om Botak itu dari tahun 2011 memang kita berjualan buku, kita official store di Topet, juga di Shopee enggak ya. Shopee enggak official store kalau bukunya ya, tapi kita official store. Kita berjualan buku ya, dan buku-buku yang kita jual itu buku motivasi ya teman-teman. Kalau ada yang mau cari buku, kalau buku motivasi bisnis dan psikologi gitu ya, kemungkinan besar kita jual ya. Yang bestseller yang bagus-bagus, yang udah saya pilihin sendiri, yang saya juga mau baca sendiri ya, kemungkinan besar kita jual. Karena tujuannya saya punya toko buku adalah supaya bisa baca buku dengan gratis ya. Jualan buku supaya kita bisa dapat buku, baca buku dengan gratis, dan punya semangat ya. Jadi kalau misalnya saya ngambil buku itu nggak segan ya, ngambilnya di gudang. tinggal ngambil aja, nggak usah bayar ya, perusahaan yang bayarin ya. Karena kita kalau baca buku itu bukan expense, tapi ini adalah market research ya. Tes barang, sampel namanya. Om Brewok, mantap. Gitu dong ya. Ya, pakai tuh ini nama toko bagus tuh Om ya, Om Kevin ya. Wah, ada Om Ridwan. Apa kabar Om? Jogja aman ya? Jogja, Klaten aman Om? Klaten aman? Jualan aman Om? Rame kayaknya lu ya? Mantep nih. Ya. Ada Saputra Anur, apa kabar? Ya, siapa lagi nih ya? Wih, rame ya malam-malam gini ya. Nggak pada tidur apa ya? Aman, mantap ya. Kapan ngopi lagi kita ya Om ya. Selamat malam semuanya. Oke, kayaknya kita sudahi dulu live kita pada hari ini ya. Jualannya gitu, weh, ya, mantap ya. Titip salam ya Om buat ini istri. Jualannya gitu ya. Siap ditunggu Klaten. Wah siap. Ya kalau diundang kita siap datang. Meluncur Om, meluncur kita kalau diundang. Voucher iklan Shopee dong. Oh ada. Ya. Tapi sekarang voucher iklan Shopee itu kita dapatnya tuh limited ya. Jadi buat teman-teman yang rajin pantau Telegramnya, karena itu limited ya. Ini basisnya ini siapa cepat dia dapat ya, supaya adil ya. Kita share di sana, teman-teman yang beruntung dapat, yang kurang beruntung coba lagi ya. Bulan ini ada satu ya yang lumayan. Bulan depan ada satu lagi ya, atau dua ya. Jadi nanti kita akan share ya, teman-teman tunggu di Telegram Cerita Om Botak, di sana kita akan share ya vouchernya ya. Tapi yang sudah teman-teman pasti dapat adalah voucher ya. Om Boco BYT ya, itu buat voucher buku, diskon 10.000 buat yang mau beli buku-buku ya. Buku-bukunya kayak gimana? Pokoknya buku motivasi lah ya, buku motivasi ya. Nah, buku-buku motivasi ini ya, ini pasti kita ada ya. Oke, kita sudahi dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join malam hari ini ya. Saya ingin sharing-sharing aja sih tadi, sebenarnya buku-buku yang bagus ya, quotes-quotes dari buku yang saya baru baca ya. Tapi teman-teman yang suka baca buku, minimal follow dulu lah ya, minimal follow dulu toko Om Botak Shop di Tokopedia, atau /Om Botak di Shopee ya, supaya kalian lebih bisa baca buku, nambah ilmu, nambah manfaat buat teman-teman dan semuanya.
Sampai jumpa di live kita berikutnya. Bye-bye. Selamat malam. Sehat-sehat semuanya ya.